Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basyyaral muttaqina bi anna lahumul husna fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadalan mu'tarifin bil ajazi wat taksiri bit ta'atihil munjiyatil musyirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu bir risalatil munirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa barik ala sayidina Muhammadinil muayyadil bil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wa ahlil maghfirah. Amma ba'd. Ya ayuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 14 Juni 2024 Miladiah bersama dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah. Judul khutbah kita batasi melanjutkan spirit kurban. Sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmatnya yang tak terhingga. Sebagai wujud rasa syukur, marilah kita pertebal keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Takwa adalah alasan sekaligus menjadi tujuan kita hidup di dunia ini. Dengan meningkatkan rasa takwa, maka kita menjadi muslim sejati, yakni hamba yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurban atau aziyah bermula sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Ketaatan Ismail dan keteguhan Ibrahim telah terbukti dalam menjalankan perintahnya. Di saat leher Ismail telah siap untuk dipotong, seketika itu Allah menggantinya dengan seekor domba. Karena itulah kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang membenci, baik mereka kikir dan berbuat kebajikan, mereka itu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ibadah kurban sesungguhnya mengandung hikmah yang mendalam, yang mengandung dimensi spiritual sekaligus dimensi sosial, yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus membuatnya peduli pada sesama. Daging yang dibagikan kepada orang miskin merupakan bentuk solidaritas yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan umat muslim di dunia ini. Dengan menyembelih hewan seperti unta, sapi, kambing dan sebagainya, lalu membagikan kepada sesama, sesungguhnya itu merupakan spirit yang harus kita miliki, baik kita berkurban atau tidak. Spirit untuk peduli pada sesama, spirit menebar kemanfaatan kepada manusia, dan spirit mengorbankan sesuatu yang berharga demi kejayaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimahullah, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, salah seorang mantan rektor Azhar Kairo Mesir, salah satu seorang ulama besar Timur Tengah, dalam kitabnya Ruknun At-Tahziyah menjelaskan bahwa dijadikannya pengorbanan atau at-tahziyah
sebagai salah satu sunnah Islam dalam 4 poin utama. Pertama, bahwa setiap langkah dalam beramal karena Islam selalu membutuhkan pengorbanan atau disunnahkan adanya pengorbanan di sana jika tidak sampai pada tataran kewajiban. Yang kedua, bahwa antara azziya atau kurban dan at-tahziya atau pengorbanan tanpa jelas keterkaitannya, hubungannya sangat kuat karena keduanya merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa masing-masing antara ahziya kurban dan at-tahziya pengorbanan mewujudkan adanya tolong-menolong antara kaum muslimin, menyatukan dan melindungi mereka. Dan yang keempat, bahwa masing-masing antara azziya kurban dan at-tahziya pengorbanan keduanya menghasilkan kebaikan bagi pelakunya. Sidang Jumat rahimakumullah, sejak Islam ada, sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, sejak saat itu pula sejarah pengorbanan dimulai. Baik pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, hingga pengorbanan nyawa. Lihatlah Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha yang semula termasuk orang paling kaya di Mekah. Mereka hidup sederhana karena hartanya digunakan untuk bekal dakwah, untuk menyelamatkan kaum mukminin dan menolong mereka yang kekurangan. Abu Bakar juga demikian. Sahabat terkemuka ini membebaskan budak muslim dengan